Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk mempraktekkan lab selanjutnya, yaitu lab 8.3.7 yang berjudul Use Response to Access an iOS XE Device. Oke. Jadi di lab ini kita akan mengerjakan sebanyak 7 part, dan untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke part yang pertama, yaitu build the network and verify connectivity. Oke. Dan di sini untuk yang perlu disiapkan yaitu virtual machine device C dan CSR 1000V. Oke, di sini sudah saya buka. Kemudian untuk part pertama, oke, untuk langkah-langkahnya yaitu jalankan untuk virtual mesinnya sudah. Kemudian untuk step kedua yaitu verifikasi connectivity di antara virtual mesin. Oke. Jadi di sini kita akan mencoba menghubungkan CSR 1000V dengan device C dengan cara kita melakukan ping. Dan di sini untuk mengetahui IP di CSR 1000V kita perlu mengetikkan show IP interface brief. Oke. Kemudian di sini akan ditampilkan IP-nya yaitu 192.168.56.101. Oke. Kemudian kita coba ping dengan membuka terminal ping min C, kemudian sebanyak 5 kali IP yang tadi 192.168.56.101. Oke. Enter. Baik. Di sini sudah nampak telah terkoneksi antara CSR dengan device C. Artinya kita bisa melanjutkan ke step ketiga, yaitu verifikasi SSH connectivity to the CSR VM. Oke. Untuk langkahnya yaitu kita ketikkan SSH dengan Cisco at 192.168.56.101. Oke, di sini ada kendala. Oke, kita coba perbaiki terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelumnya terdapat remote host identification channel. Jadi di sini terdapat beberapa error, kemudian kita perbaiki dengan cara kita mengupdate IP terlebih dahulu dengan cara untuk SSH Gigan R, kemudian SSH Gigan. Oke, kita dapat lihat telah terupdate. Kemudian jika kita sudah masuk ke SSH, kita pilih yes. Oke. Yes. Oke. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan password, yaitu passwordnya Cisco 123 tanda seru. Oke. Oke. Kita sudah masuk ke SSH-nya. Kemudian untuk part selanjutnya yaitu konfigurasi iOS XE device for Rescon Access. Oke. Jadi di sini kita disuruh melakukan verifikasi dengan cara kita mengetikkan show platform software yang manajemen proses. Oke, kita copy saja. Paste. Oke, enter. Oke, di sini untuk confsd, kemudian sncfd dan lain sebagainya telah running sesuai dengan contoh. Kemudian kita step kedua yaitu kita enable atau kita hidupkan dan kita verifikasi respon service. Oke. Untuk itu kita konfigur terminal terlebih dahulu. Konfigur terminal. Oke.
Kemudian jika sudah masuk configure, kemudian kita ketikkan response. Oke. Kemudian kita verifikasi that required response daemon and phone service with may running on your device. Oke. Oke. Jadi di sini kita akan mengetahui apakah respon ini sudah berjalan atau belum. Kemudian kita exit terlebih dahulu. Exit. Oke. Kemudian kita lakukan show terlebih dahulu. Oke. Oke, baik. Oke, di sini untuk yang di blok kuning telah running semua. Artinya di sini sudah sesuai. Untuk yang tidak di blok kuning itu tidak mempengaruhi, jadi kita lanjut saja. Kemudian untuk step ketiga yaitu enable and verifikasi the HTTPS service. Oke. Kita kembali lagi ke menu configure terminal. Kemudian kita lakukan IP HTTP secure server oke. Secure IP HTTP authentication lokal. Oke, kemudian kita verifikasi HTTP-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita show lagi. Show platform software yang manajemen proses. Oke. Di sini juga telah running NGINX. Oke. Kemudian part yang ketiga yaitu open and configure Postman. Oke. Di sini kita perlu membuka Postman. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Sambil menunggu Postman terbuka, kita lihat-lihat untuk part 3. Di sini kita akan open Postman. Oke. Kemudian kita lakukan disable SSL certification verification. Oke. Oke, langsung saja. Di sini oke. Untuk percobaan sebelumnya sudah kita close. Kemudian kita disable dulu SSL. Kita ke file, kemudian ke setting. Kemudian kita ke general. Di general kita tab, kita buka SSL. Oke, kita off kan. Oke, kemudian close.
Dan untuk part keempat yaitu use Postman to get request, to send get request dengan cara kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu get, oke. Kemudian kita kopikan IP ini, oke. Lalu enter authentication credential, oke. Di bawah URL file dari tabel param, oke. Oke, kita klik otorisasi. Di sini kita pilih basic out. Di sini Cisco, di sini C kecil. Cisco 123 tanda seru. Oke, jika sudah kita ke header. Oke. Di header. Oke, klik ikan verifikasi. Oke, di sini sudah 7 tersembunyi. Kemudian kita set Johnson at the data tab. Oke, di barang. Oke, kita perbesar saja. Kita coba send. Oke. Di JSON. Oke. Oke, di JSON in header. Di header klik first blank. Oke. Oke, and type content. Oke, di sini kita kopikan untuk bagian K-nya. Oke, content type. Kemudian di value kita isikan sebagai berikut. Oke. Oke. Exam. Oke. Kita coba send terlebih dahulu. Oke. Oke, baik, tidak masalah. Yang penting di sini untuk isiannya di sini berhubung berupa file XML. Jadi untuk formatnya seperti berikut, namun isinya tetap sama, yaitu di sini ada ETF response. Oke.
IETF, respon, kemudian data, ada operation, kemudian yang library oke, beserta versinya. Kemudian untuk step selanjutnya yaitu use get request to gather the information for all interface on the GSR 1000V. Oke. Untuk selanjutnya kita add the postman next launch tab. Oke, di sini kita coba duplikat. Oke, duplikat tab. Kemudian di use live interface yang tuh. Oke, kita ganti berikut. Oke, dan kita akan coba send. Oke, apakah hasilnya sudah sesuai? Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Oke, di sini untuk datanya sudah sesuai. Di sini terdapat data apa namanya? Gigabyte Ethernet. Oke, kemudian expo, kemudian type-nya berupa IANA if type Ethernet. Oke, IANA if Ethernet. Oke, sudah sesuai. Kemudian lanjut ke step 7 yaitu use get request to gather information for a specific interface on the GSR 1000V. Oke. Kita coba duplikat lagi. Oke. Kemudian di bagian terakhir kita tambahkan untuk alamat berikut. Oke. Kemudian jika kita sudah menambahkan alamatnya, kita langsung send dan kita lihat apakah ada kesamaan. Di sini untuk yang di blok warna kuning yaitu IETF, IPv, IPv4. Kita cari. Oke. Nah, di sini. Oke. Oke. JSON. IPv, IPv4. Oke, sudah sesuai. Kemudian interface in the interface reserve addressing for virtual company. Oke. Kita buka terminal terlebih dahulu.
connection to di sini SSK-nya terputus. Oke, kita coba show IP terlebih dahulu. IP interface. Oke, di sini untuk metodenya DHCP. Kemudian in the next part you will need you use JSON response from manually configured interface. Oke, kita coba konfigurasi terminal terlebih dahulu. Oke, jika sudah, oke, satu. Kita kopikan, kita paste, enter. Kemudian jika sudah, kita akhiri. Kemudian kita coba lihat di sini yang awalnya metodenya berupa DHCP sudah dirubah menjadi metode manual. Kemudian kita kembali ke Postman and send. Oke. Setting. Oke, baik. Kita langsung send saja. Oke. Oke, di sini untuk IP-nya sudah dirubah, yang awalnya tadi DHCP, di sini sudah menjadi manual, yaitu dengan ditandai untuk address-nya yaitu 192.168.56.101 dengan netmask 255.255.255.255.0. Oke, jadi kita sudah berhasil merubah yang awalnya DHCP menjadi manual. Kemudian untuk part kelima yaitu use Postman to send put request. Oke, kita kembali lakukan duplikat, kemudian for the type of request, oke, yang awalnya get kita rubah menjadi put. Kemudian untuk for the interface parameter change, oke, jadi di sini untuk interface-nya kita rubah. Baik, kita copy saja semuanya untuk mempersingkat waktu. Oke, Ctrl A, Ctrl V. Oke, jadi kita rubah menjadi interface loopback 1. Kemudian untuk configure the body of the request specific. Oke, to send put you need to provide the information for the body of request next to the header click body. Oke, kita ke body terlebih dahulu. Di body kita pilih ke raw.
Kemudian in the file current. Oke. Baik. Jadi jika kita pilih ke model raw, kita akan diberikan informasi yaitu 400 bad request tidak support. Namun jika kita rubah ke body with JSON data to grab, you can copy body section. Oke, kita coba. Baik, kemudian itu kita lanjut ke part ke-6. Di part ke-6 ini kita akan use a Python script to get key. Jadi kita tutup terlebih dahulu Postman-nya. Kemudian kita buka Visual Code. Oke. Kemudian kita open folder. File. Open folder. Oke. Kemudian kita langsung oke saja. Oke. Kemudian kita open. Oke. Kita buka terminal. Nah, ini terminal. Ini terminal. Oke. Kemudian kita masuk ke sebelumnya kita buat direktori baru yaitu direktori rescon. Kita copy saja. Tulis saja make directory rescon. Oke. Rescon. Oke, kita enter. Salah enter. Di sini harusnya enter. Oke. Kita lihat baik di sini sudah terbuat respon. Kemudian in the Explorer panel, oke, dibuka respon. Kemudian kita buat new file. Oke, dan kita beri nama rescon. Oke. Respon file. Oke. Oke.
Kemudian jika sudah kita buat folder baru, maksud saya file baru, kita kopikan saja berikut. Oke, kita enter. Kemudian kita kopikan juga untuk create variable komponen yang diperlukan. Kita pastekan. Kemudian untuk create directory variable kita copy juga. Mungkin sebelumnya kita perlu menyesuaikan formatnya. Oke. Oke, kemudian kita create password. Ctrl C. Oke, kemudian kita buat statement. Oke. Oke, enter. Kemudian kita print. Oke. Kemudian kita save. Jadi untuk fungsi-fungsinya itu dijelaskan di sini. Jadi di REST ini untuk variable to hold the response from the API. Kemudian request get. Di sini untuk merequest, kemudian API URL dan sebagainya telah dijelaskan. Kemudian kita kembali ke terminal, kita masuk ke respon. Oke. Respon. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita coba jalankan respon file-nya yang sudah kita buat tadi. Paste, salah. Oke. Oke, kita sudah betul. Enter. Oke, di sini respon 200, oke, sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke step keempat, yaitu format and display the JSON data received from the CSR 1000V. Oke. Now you can extract the young model response value from the response JSON. Oke. The response JSON is not compatible with Python. Oke. Jadi JSON ini tidak sesuai dengan Python. Kemudian kita perlu merubah Python format ini dengan cara kita menambahkan ini response JSON. Kita perlu menambahkan perintah sebagai berikut. Oke, response JSON. Oke, kemudian kita print ke JSON. Oke, kita save.
kita coba ulangi lagi untuk menjalankan Python-nya setelah kita konversikan. Oke, jadi di sini sudah masuk untuk script-nya, yaitu script berupa apa namanya, format datanya JSON. Namun di sini masih berantakan, oleh karena itu perlu penambahan script untuk menyesuaikan format. Oke, kita enter, kita save, kita coba lagi jalankan. Oke, nah, baik, di sini sudah nampak untuk formatnya sudah bagus. Itu kita coba perbesar terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini untuk formatnya sudah bagus. Kemudian untuk step selanjutnya, yaitu use Python script to send output request. Oke, jadi sebelumnya kita mencoba melakukan put request dari Postman, kita akan coba melakukan put request dari Python script dengan cara kita kita buat lagi untuk file dan kita beri nama sebagai berikut. Oke, Rascom, Ctrl file, Ctrl V. Oke, jadi kita membuat scriptnya. Untuk itu kita langsung copy saja untuk mempersingkat waktu. Word JSON, kemudian untuk create variable di sini untuk loopback 2 kita kopikan. Oke, kita perbaiki dulu formatnya. Oke, jika sudah, headernya kita sesuaikan. Oke, kemudian kita basic authorization-nya, basic out-nya kita copy. Kemudian untuk grade of Python, oke. Baik, untuk codingannya kita kopikan saja. Kemudian di sini kita perlu menyesuaikan untuk konfigurasinya karena di sini berantakan. Oke, enter, enter. Oke, untuk address.
Oke, untuk netmasnya ya, untuk ini oke, untuk oke, oke, oke. Kemudian jika sudah, kita perlu before kita copy saja untuk RISP-nya, respon, Ctrl V, oke, ke files, oke. Kemudian ini juga kita copy dan juga kita perlu melakukan perbaikan lagi. Oke, kita save. Kemudian kita buka terminal. Kita coba lakukan show. Oke. Oh, di sini untuk SSH-nya sudah terputus. Kita perlu login terlebih dahulu. Oke. Dan jika sudah login, kita pastikan. Oke. Oke, di sini status sudah oke. Kemudian kita kembali ke di sini. Oke, di sini untuk loopback 2 sudah up. Oke, artinya program kita yang mengirim loopback dari Python sudah berhasil. Kemudian program used in this lab. Oke. Oh, baik. Di sini hanya review. Baik, di sini saya akan mencoba memperbaiki untuk bagian loopback 1 karena masih terdapat error yang berada di Postman sebelumnya. Jadi
sebelumnya kita tidak dapat menggunakan format JSON karena terdapat kesalahan pada bagian header-nya. Jadi tadi untuk bagian value-nya itu untuk tulisannya terdapat titik sehingga tidak dapat menampilkan format JSON. Namun jika sudah dibenahi, maka untuk hasil setelah kita mesen itu sudah sesuai dengan apa yang tertera pada modul ini, yaitu berupa format JSON. Oke, berikut, kemudian berikut untuk saat bagian manualnya berupa file JSON, kemudian untuk output itu juga tidak dapat dan sebelumnya terdapat error. Namun sekarang untuk statusnya yaitu sudah 201, yaitu sudah tercreate, maka kita dapat meninjau di bagian SSH sebelumnya. Jadi pada bagian ini untuk dinyatakan sudah berhasil yaitu dengan status 201. Oke. Kita coba buka lagi di terminal apakah bagian loopback 1 sudah terbuat. Kita masuk ke SSH dulu, kita masukkan passwordnya Cisco 123. Oke, kemudian kita lakukan show IP dulu. Oke, show IP. Oke, show IP, oke, kita enter. Oke, baik. Jadi di sini sudah ditampakkan untuk IP yang telah loopback yang telah kita buat, yaitu loopback 1 dibuat pada Postman, sedangkan loopback 2 kita buat menggunakan kita gunakan script Python. Dan untuk IP-nya yaitu untuk loopback 1 10.1.1.1 dan untuk loopback 2 10.2.1.1. Oke. Dan untuk statusnya dan protokolnya up terus semua. Baik, demikian untuk percobaan dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.